Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan, Dr. Herlawati, SSI MMM.com, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Salma Rahmadani dengan NPM 2022 1071 5285. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Pengantar sistem cerdas. Apa sih itu sistem cerdas? Sistem cerdas adalah teknologi yang mampu menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan secara mandiri dengan meniru kemampuan berpikir, belajar, dan beradaptasi layaknya manusia. Sistem ini memanfaatkan data, algoritma yang kompleks, dan metode pembelajaran seperti kecerdasan buatan untuk menganalisis informasi, membuat prediksi, serta memberikan solusi yang efektif. Contohnya meliputi chatbot, sistem rekomendasi, dan kendaraan otonom. Perbedaan sistem cerdas dengan sistem tradisional. Sistem cerdas itu memiliki pembelajaran, di mana kemampuan untuk belajar dari data yang ada. Dengan pembelajaran, sistem dapat meningkatkan kinerja seiring berjalannya waktu. Kemudian ada adaptasi. Sistem cerdas dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan atau kondisi, sehingga lebih fleksibel dalam menghadapi berbagai situasi. 3. Jenis masalah. Sistem cerdas dirancang untuk menangani jenis masalah yang kompleks dan tidak terstruktur. Kemudian, keempat, ada keputusan. Keputusan yang diambil oleh sistem cerdas seringkali berdasarkan analisis data dan pola, bukan hanya aturan yang sudah ditetapkan. Sedangkan sistem tradisional sendiri itu kaku, di mana tidak dapat belajar atau beradaptasi. Ia hanya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan saja. Kemudian bersifat deterministik, yaitu bekerja secara deterministik, sudah dapat diprediksi berdasarkan input yang diberikan, dan biasanya sistem tradisional ini lebih digunakan untuk pekerjaan yang sederhana. Dan kelebihan dan kelemahan sistem cerdas. Adapun kelebihannya itu fleksibilitas, di mana dapat beradaptasi berbagai situasi dan kondisi. Kemudian ada otonomi, di mana dapat bekerja secara mandiri tanpa banyak intervensi manusia, sehingga efisiensi dalam menghemat waktu dan tenaga. Ketiga, pengambilan keputusan. Sistem cerdas mampu menganalisis data secara mendalam dan memberikan keputusan berdasarkan pola atau hasil analisis, meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam mengambil keputusan. Kemudian yang keempat, kemampuan yang dapat diterapkan di berbagai bidang. Sistem ini memiliki aplikasi yang luas seperti dalam bidang kesehatan, transportasi, keuangan, dan lainnya. Adapun kelemahannya yaitu pengembangan yang sangat kompleks. Proses pengembangan sistem cerdas memerlukan waktu, sumber daya, dan keahlian teknis yang tinggi, sehingga pengembangannya itu sedikit lebih rumit. Kemudian yang kedua, ketergantungan pada data. Sistem ini sangat bergantung pada data yang berkualitas untuk dapat berfungsi secara optimal. Jika datanya buruk, hasilnya juga akan kurang akurat. Kemudian yang ketiga, itu ada biaya pengembangan dan pemeliharaan. Pembuatan dan pemeliharaan sistem cerdas membutuhkan biaya yang besar, sehingga menjadi salah satu kendala utama dalam implementasinya. Kemudian ada fungsi sistem cerdas pada berbagai bidang, salah satunya di kesehatan. Contohnya itu ada di aplikasi Halodoc, di mana sistem itu merekomendasikan dokter yang sesuai dengan apa yang kita keluhkan. Dokter spesialis apa yang kita keluhkan. Kemudian ada transportasi dan logistik, di mana sistem ini dapat memberikan jalan atau rute terdekat. Kemudian ada sistem rekomendasi, yaitu contohnya pada e-commerce. Ketika kita ingin membeli barang, kita membuka aplikasinya, kemudian kita melihat
rekomendasi-rekomendasi dari apa yang pernah kita beli dan apa yang pernah kita cari di mesin pencarian aplikasi tersebut. Kemudian, ada Python untuk sistem cerdas. Penggunaan Python dalam pembuatan sistem cerdas ini karena mudah dimengerti, karena menggunakan bahasa Inggris, jadi bisa sangat mudah bahkan untuk dimengerti dan dipahami. Kemudian fleksibel. Kemudian ada penyimpanan yang luas dan fokus pada algoritma. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.